Bagi teman-teman yang penasaran gimana sih isi chamber filter kolam koi natural ini. Nah, pertama itu chamber mekanisnya. Halo semuanya, salam satu hobi bagi pecinta koi di seluruh Indonesia. Ini kita mau review tentang kolam koi natural yang sudah jalan 4 bulan. Nah, ini selama 4 bulan filternya belum pernah di backwash, tetapi airnya masih bening. Ini lihat tuh, ikannya juga sehat-sehat. Pada video sebelum-sebelumnya yang dari awal bikin kolam itu bisa di klik di cut di atas ini. Kemudian ke maintenance tanaman, itu kita melakukan trimming tanaman itu setelah 3 bulan itu tanpa backwash, bisa juga diklik di cut di atas. Nah, banyak yang bertanya, Bang, gimana filternya? Bang, gimana filternya? Berhubungan dengan filter chamber. Mungkin sahabat-sahabat teman-teman penasaran akan sistem filtrasi yang ada di kolam koi natural saya ini yang udah running 4 bulan tetapi belum pernah di backwash. Nah, hari ini kita akan melakukan backwash di filter mekanis saja karena sudah lumayan banyak kotoran-kotoran kasarnya, itu akan kita backwash. Nah, sekarang kita akan bahas filternya satu persatu, isi chambernya apa saja. Mari kita bahas. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana sih isi chamber filter kolam koi natural ini. Nah, ini kita akan review. Sebenarnya chambernya sederhana. Ini kita di chamber filter ini cukup menggunakan tiga chamber. Yang itu pertama itu chamber mekanisnya ini. Chamber mekanisnya. Nah, kemudian ini biologisnya. Ini mesinnya. Nah, ini mekanisnya. Ini mekanisnya berisi jaring nelayan di bawahnya yang akan kita backwash hari ini. Kotorannya sudah mulai tebal. Di bawahnya ada jaring nelayan. Kemudian karena ini untuk kotoran yang kasarnya, kemudian ada jet mat, kemudian yang paling atas ini biofoam. Nah, agar kotoran-kotoran yang kasar akan terjebak di filter mekanis. Jadi untuk ke filter biologis itu tinggal air yang lumayan sudah tersaring. Nah, di filter biologis itu kita menggunakan biobol, ada batu apung juga, ada lava rock di bawahnya. Lava rock. Kemudian saya penasaran sama kristal bio, tetapi cuma sekilo kristal bionya. Apakah itu pengaruh atau tidak? Tapi katanya kristal bio seratnya, rongganya sangat kecil, jadi bagus untuk tempat hidup bakteri. Nah, ada biobol, kristal bio, ada lava rock, semua dicoba, ada batu apung juga. Nah, untuk pH buffernya kita menggunakan oyster dan karang jahe. Kemudian kita pindah ke filter, bukan filter, ini bak untuk mesin. Nah, di chamber untuk mesin ini kita tidak meletakkan media filter karena
di sini khusus untuk mesin. Nah, di sini kita dari awal running kolam, karena kolamnya outdoor, saya khawatir pertumbuhan alganya tidak terkontrol. Saya menggunakan lampu UV. Ini 18 watt, mereknya Aquanice. Saya rasa ini lumayan pengaruh UV-nya. Nah, untuk mesin ini kita menggunakan Sakai Pro. Itu untuk 15 ton per jam. Wattnya lumayan kecil dibanding mesin-mesin yang lain. Ini dia cuma 100 watt tetapi sudah 15 ton per jam. Nah, ini nonstop 24 jam jalan. Nah, mungkin dengan filter ini yang membuat air kolam bening terus. Nah, selain chamber filter 3 di sini, ini saya juga menaruh media filter di waterfall, di chamber waterfall. Waterfall mempunyai bak chamber. Jadi saya naruh media filter di waterfall. Nah, ini di dalam ini itu terdapat media filter juga. Baknya lumayan besar, jadi saya manfaatkan untuk media filter biologisnya juga. Jadi selain di chamber, di waterfall juga terdapat media filter. Itu isinya ada biobol sama lava rock. Tuh di dalam. Nah, selain di air terjun ini, di waterfall ini juga di kolam atas yang tidak ada ikan tapi ada red ear slider kura-kura Brazil. Nah, itu bisa jadi merupakan media filter juga. Selain ada tanaman air yang bisa menyerap amoniak, terus batu-batuan di kolam kecil di atas juga bisa menjadi media filter yang baik untuk tumbuhnya bakteri. Nah, di situ ada waterfall juga, ada bak kecil yang sudah tertutup sama tanaman rambat. Itu saya masukkan media filter berupa lava rock. Nah, saya kira mungkin itu rahasia kolam ini kinclong, sampai banyak yang bilang crystal clear. Mungkin media filternya di setiap sudut kolam sangat banyak. Jadi bukan hanya di chamber filter utama, tetapi juga di filter di chamber waterfall juga diisi. Kemudian seluruh kolamnya juga itu menggunakan batu di dasarnya. Itu juga walaupun batunya bukan untuk media filter, tapi saya kira dengan banyaknya batu itu akan betah, akan tumbuh baik bakteri yang bisa mengubah amoniak menjadi nitrit dan nitrat. Saya kira itu review chamber filternya. Sekarang kita backwash filter mekanisnya. Mesin sudah kita matikan. Tuh ikannya pada diam. Nah, ini saatnya kita membersihkan sementara filter mekanisnya. Ini filter mekanisnya sudah banyak banget kotorannya. Kita akan melakukan backwash. Itu biofoam ya. Ini biofoam, seratnya lebih tipis dari jet mat.
Ini Jetman, kotoran kasarnya ada di sini. Wow, oh, ini selama 4 bulan belum pernah kita bersihkan. Ternyata kotorannya sungguh luar biasa. Nah, ini udah diangkat filter mekanisnya, jaring nelayan bekas, Jetman semuanya. Nah, sekarang ini kita sambil kita bersihkan, air yang di sini juga kita buang. Kita buka kerannya. Nah, ini setelah air kotor yang di chamber mekanis sudah kita keringkan, jaring nelayan sudah kita bersihkan, Jetman kita masukkan lagi di chambernya. Kemudian yang lebih rapat lagi, Jetman sebenarnya hampir sama fungsinya dengan jaring nelayan, tapi ini lebih rapat seratnya. Foam. Nah, ini setelah filternya dibersihkan, setelah filter mekanisnya dibersihkan, air di chamber mekanisnya sudah kita isi full. Nah, sekarang kita akan menyalakan pompanya lagi. Sengaja saklar pompanya ditaruh di dalam rumah karena mengantisipasi ada yang mencabut aliran listriknya. Jadi kita biar aman, kita taruh di dalam rumah. Nah, pompanya sudah dinyalakan teman-teman. Tuh airnya keluar dari waterfall pertama, waterfall yang kecil. Nah, di sini kita menunggu air di waterfall yang ini. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, ya keluar seperti ini. Nah, dan ini akan jatuh ke bawah. Ini seperti itu. Mungkin biasanya kalau setelah kita back wash, aku juga belum pernah back wash, harusnya airnya mungkin sedikit keruh dulu, paling tetapi setengah jam juga sudah bening lagi. Setengah jam juga. Jadi kalau ikan koi ini, dia ketika air tenang tanpa arus, itu dia cenderung akan diam, tidak banyak mengeluarkan gerakan. Mungkin secara insting mereka tahu kadar oksigen menurun ketika waterfall atau air yang jatuh itu tidak ada, maka kadar oksigen akan menurun dan mereka cenderung tidak aktif. Nah, kenapa kita sebelum backwash itu kita puasakan dulu? Takutnya kalau kita kasih makan kemudian kita backwash, koi ini ketika makan dia memerlukan banyak oksigen. Nah, ketika dia memerlukan banyak oksigen, dia mengeluarkan cairan di tubuhnya,
mengurangi oksigen, sedangkan pompa kita matikan, maka kemungkinan besar dia akan kekurangan oksigen dan bisa jadi koi kesayangan kita akan stres. Nah ini ketika air sudah stabil, ini mungkin sorenya akan saya kasih makan. Nah, begitulah kerjaan kita hari ini, melakukan degboss filter mekanis. Itu salah satu maintenance kolam koi natural. Sudah 4 bulan baru kita degboss. Sungguh-sungguh kolam koi natural yang low maintenance sebenarnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Banyak hal yang akan saya sharing seputar tentang kolam koi natural yang ada di rumah saya. Itu dari sisi ikannya, dari sisi hewan lainnya. Saya juga punya koleksi kura-kura Ambon, kura-kura Brazil yang saya lepas saja di halaman rumah, dan dia dengan secara alaminya akan pergi ke kolam yang dangkal ini karena dia tahu di situ ada banyak makanan. Nah, ini review aja. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang kura-kura Ambon saya. Itu dia. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, nah ini dia sembunyi di sini. Itu kalau sore-sore dia, nah ini kura-kura Ambon. Itu kalau sore-sore dia akan pergi ke kolam. Ini juga gitu. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila mau tidak ketinggalan update seputar kolam koi, seputar akuatik, seputar tanaman air, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info seputar akuatik. Yuk, sampai ketemu. Terima kasih.